Halo, Assalamualaikum sahabat Gubuk Sains, terima kasih sudah kembali ke channel. Pada part ini kita akan membahas dan mengulas biografi dari salah satu pahlawan nasional, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional Indonesia kedua setelah Abdul Muiz yang diberikan oleh pemerintah pada tanggal 28 November 1959 yang berperan besar dalam dunia pendidikan. Itulah mengapa hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau dan saudaranya, Suryo Pranoto, adalah anak dari Gusti Pangeran Adipati Suryaningrat dan Raden Ayu Sandia. Ki Hajar Dewantara menikah dengan seorang wanita hebat bernama R.A. Sutartina pada tanggal 4 November 1907. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Tak heran beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dalam banyak buku disebutkan, ia pertama kali bersekolah di ILS, yaitu sekolah dasar, untuk anak-anak Eropa, Belanda, dan juga kaum bangsawan. Selepas dari LS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia, Jakarta, pada masa kolonial Hindia Belanda. Sekolah Stovia kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, namun ia tidak sempat menyelesaikannya karena sakit. Tahun 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Stomo, yang membuat Ki Hajar Dewantara tertarik dan bergabung ke dalamnya. Di Budi Utomo, ia berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Selain di Budi Utomo, ia juga diajak oleh Daus Dekker untuk mendirikan organisasi yang bernama Indische Partij, yaitu partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Indische Partij tidak berjalan lama, yaitu pada 4 Maret 1913, partai itu dibubarkan oleh pemerintah kolonial karena organisasi itu dianggap radikal dan mengganggu keamanan. Sebagai tandingan, ia kemudian membentuk Komite Bumi Putra pada November 1913. Di awal perjuangan, ia cenderung lebih tertarik pada dunia jurnalistik atau kegiatan menulis. Hal ini terbukti ketika ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Di antaranya adalah di media Sediotomo, Midden Java, The Express, Putusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam, yang mencerminkan semangat anti-kolonial. Tulisannya pernah menyulut kemarahan pemerintah kolonial Belanda kala itu. Akibatnya, Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka, di mana pengasingannya itu atas permintaannya sendiri. Pengasingan itu mendapat protes dari rekan-rekan organisasinya, yaitu Daus Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kini ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Namun sayang, ketiganya kemudian diasingkan di Belanda oleh pemerintah kolonial. Di pengasingannya, kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Kemudian ia memperoleh ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantunya untuk mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1919, ia kembali ke Indonesia dan langsung bergabung sebagai salah satu guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia berhasil mendirikan perguruan taman siswa. Melalui perguruan inilah ia berusaha menanamkan rasa kebangsaan di hati semua anak didik di tanah air. Ia yakin bahwa antara pendidikan dan gerakan politik terdapat hubungan yang sangat erat. Di Taman Siswa, semboyan yang terkenal dari dulu hingga sekarang, yaitu Tut Uri Handayani Ing Ngarsa Sung Tolodo dan Ing Ngarsa Mangun Karsa. Semboyan ini merupakan konsep yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara sebelum kemerdekaan Indonesia. Semboyan ini memiliki makna, bila berada di depan, hendaklah memberikan teladan yang baik. Bila di tengah, hendaklah memberikan dorongan atau inisiatif. Dan bila di belakang, hendaklah memberikan dukungan. Moh Nawafil dalam bukunya Cornerstone of Education menyebutkan tentang sejarah semboyan Ki Hajar Dewantara yang lahir sebagai kritik dan ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan Belanda pada waktu itu.
Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, ia diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Tahunan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Setelah Ki Hajar Dewantara wafat, istrinya Nyi Hajar Sutartina menggantikan tugas suaminya sebagai pemimpin umum Persatuan Taman Siswa sampai akhir hidupnya. 6 bulan kemudian, pada tanggal 28 November 1959, karena jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara kemudian dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional kedua Indonesia. Baik, itulah biografi singkat dari Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan Pahlawan Nasional Indonesia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan suri tauladannya. Ki Hajar Dewantara.